Kita lanjutkan dialog kita bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Chairul Umam dan pengamat militer Anton Aliabas. Baik, Mas Anton dan Mas Umam. Saya ke Mas Umam kembali. Mas Umam, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono apakah juga menyoroti hal yang tadi saya tanyakan, Mas Umam, bahwa tentang membuka wacana agar lebih kuat keamanan nasional, keamanan dunia begitu, tapi ternyata dengan alasan tersebut di balik itu ada sumber daya alam yang luar biasa. Seperti seolah-olah ini menjadi dalih saja. Apakah Pak SBY juga melihat hal itu, Mas Umam? Ya, Mas Yudi, Pak SBY memberikan guidance bagaimana kemudian kita mencermati karakter juga motif dari sebuah kekuatan besar, maka kita harus melihat apa yang sebenarnya menjadi vital interest yang bersangkutan. Maka ada satu dokumen yang baru saja dirilis oleh pemerintahan Trump, yaitu National Security Strategy 2025. Dirilis baru bulan November 2025 yang lalu. Dan Pak SBY memberikan highlight, bisa dicermati karena itu juga dokumen terbuka. Kita juga bisa mencermati bahwa terkonfirmasi bagaimana kemudian memang Amerika meletakkan satu cara pandang America First sebagai sebuah baseline di dalam meletakkan bagaimana pendekatan politik luar negeri Amerika, termasuk juga penggunaan instrumen militer dalam konteks mempertahankan sovereignty atau kedaulatan negaranya. Maka kalau misalnya kita cermati dari dokumen white paper tersebut, maka terjelaskan semakin clear bagaimana kemudian Amerika mencoba untuk moving away, mengambil jarak dari broad multilateralism kepada apa yang dia sebut dengan transactional partnership. Jadi menjadi lebih pragmatis, kemudian mengutamakan selective engagement, kemudian melakukan pendekatan peace through strength. Ini menjadi agak unik. Peace, damai, tetapi menggunakan kekuatan untuk mencapai apa yang dia sebut sebagai damai itu. Maka di dalam konteks ini memang di dokumen National Security Strategy Amerika ini tahun 2025 sekali lagi menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak serta-merta ini terkait dengan doktrin Monroe Doctrine yang dulu dikeluarkan oleh Presiden James Monroe tahun 1853, di mana konteksnya pengamanan wilayah yang menjadi zona titik aman dari potensi ancaman terdekatnya. Maka di level ini ada satu pendekatan bahwa tampaknya Serikat sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Pak SBY, mencoba untuk meredefinisikan ada sebuah upaya untuk memahami bahwa konteks security atau dalam konteks ini meredefinisikan sovereignty, meredefinisikan kedaulatan oleh Amerika itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah pengamanan teritorial, tetapi lebih pada konteks definisi security of supply. Nah, security of supply ini maka kemudian berkaitan erat dengan apa yang tadi dijelaskan berbasis data, bagaimana Venezuela juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia, 300 miliar barel, sebegitu besar, meskipun per saat ini produksinya praktis hanya 1%, sangat kecil dari produksi total dunia. Tetapi di saat yang sama, Greenland juga bukan sekedar tanah, dia juga mengandung banyak sekali mineral kaya. Dan yang terpenting, kalau dalam sebuah peta dunia, kalau dalam terminologi Jawa, Greenland itu dianggap sebagai unyeng-unyeng. Jadi pusat dari posisi di mana semua kekuatan bisa di reach out begitu mudah, bisa menjangkau wilayah China, bisa menjangkau wilayah Rusia, elemen-elemen yang barangkali dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat itu sendiri. Maka geoeconomics dan juga geopolitics menjadi kalkulasi utama yang menjadi motif dari apa yang dilakukan oleh Amerika dalam konteks ini. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak SBY, bukan kemudian kita bersikap pasif, karena kalau misal memang tentu kita tidak mungkin berharap pada pola komunikasi state to state. Lagi-lagi saya pribadi dan juga teman-teman juga masih percaya pada pendekatan multilateral. Kalau misalnya tadi Mas Anton memberikan contoh G20 juga sama, Mas, bahwa misalnya berapa kali pertemuan, 2 kali Trump juga tidak pernah hadir, dan begitu Trump hadir atau representasi Amerika hadir, Putin juga akhirnya kemudian di take out. Sekarang Macron dari Prancis
mencoba untuk memfasilitasi G7, memberikan ruang bagi upaya untuk mengundang Rusia di dalam ruang itu. Situasi ini tidak mudah, tetapi bahwa de facto semua ini harus diantisipasi dengan baik, dimitigasi. Kalau kita belajar dari Graham Allison, 16 potensi perang besar, 12 pecah menjadi perang yang sangat mematikan, ada 4 yang kemudian bisa terselamatkan, termitigasi, lagi-lagi membuka ruang. Baik. Baik. Baik, ruang Mas. Komunikasi PBB. Meskipun catatan panjang ketidakefektifan PBB ada di mana-mana. Baik, Mas Umam. Mas Anton, tanggapannya, Mas? Ya, kalau saya tadi sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat data, jadi menarik kan ya. Jadi bagaimana misalnya kalau bicara tentang rare mineral earth, itu yang paling besar punyanya Cina, 44. Amerika cuma kecil, 1,8. Itu satu. Nah, jadi kalau misalnya dia yang caplok Greenland, itu kan untuk membuat porsi dia. Kedua, lihat minyak tadi. Kalau misalnya Iran dan Venezuela itu nomor 1 dan nomor 3. Amerika Serikat tadi nomor 9 kalau nggak salah. Jadi dalam 10 besar. Jadi bagaimana itu bisa memboosting. Jadi saya selalu percaya bahwa ketika kita bicara perang, jadi war is foreign policy by other means. Jadi dengan kata lain sebenarnya perang ini adalah bentuk lain dari politik luar negeri, dan politik luar negeri itu adalah kelanjutan dari politik domestik. Jadi bagi saya ini kita harus lihat bahwa ini kebutuhannya Amerika Serikat apa domestiknya. Saya selalu akan melihatnya gitu. Kenapa? Karena satu, Trump itu adalah dia orangnya penuh kalkulasi, dia orang pebisnis. Jadi bagi saya dia cermat. Apa yang dilakukan dia misalnya dengan men-spill out chatting segala rupa itu pasti dengan by intention. Bagaimana dia mencoba untuk membuat malu orang, merendahkan posisi tawar orang lain dan lain-lain. Jadi bagi saya clear sebenarnya. Tapi kalau untuk berpegang, tadi Mas Umam jadi sudah merujuk pada G7. G7 itu adalah bentuk dari minilateralism. Jadi kita nggak bisa rely pada sebuah bentuk multilateral yang besar. Gitu. Ini mungkin pada multilateral yang kecil. Gitu. Dan itu yang mungkin bagi saya penting untuk di-exercise. Tapi lagi-lagi ini tergantung sebenarnya dari politik domestiknya Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikatnya nanti kemudian bergejolak, republiknya itu kemudian bergejolak, itu bisa jadi nanti kalkulasinya akan berubah. Karena bagi saya ini bukan bicara tentang strategic miscalculation. Ini sudah dengan kalkulasi. Ini kita nggak bicara dengan strategic miscalculation. Yeah. Apa yang dilakukan oleh Trump itu penuh dengan intensi. Punya niat, dia punya target yang jelas. Jadi bagaimana kita bisa untuk mencegah gitu ya, mencegah tercapainya target itu. Karena lagi-lagi ini untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Jadi ketika dia bicara tentang America First, nah ya itu udah kelihatan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian Trump untuk apa yang dilakukan oleh Trump itu sebenarnya untuk memaksimalkan kepentingannya Amerika Serikat. Jadi apa kepentingannya? Trump sudah mengatakan ini. Jadi kita harus melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya cara-cara lain dari untuk memenuhi target-target domestiknya dia. Itu sih bagi saya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya solusinya adalah berpegang pada skalanya PBB, saya sih pesimis. Tapi bisa jadi tentu saja Mas Umam kan tentu dengan punya kalkulasi yang lain, pertimbangan yang lain gitu ya. Tapi kalau saya lebih percaya bahwa mungkin daripada minilateral. Jadi ada kelompok-kelompok kecil negara-negara yang bisa mendorong. Jadi ketika NATO dia nggak bisa berfungsi, nah NATO sekarang hari ini lagi susah untuk berfungsi gitu. Mereka lagi ada dilema. Mereka memang ketika bicara aliansi, kalau satu diserang maka yang lain membantu. Nah, bagaimana misalnya kalau salah satu negara anggota yang melakukan itu? Nah, itu kan jadi mereka dilema. Apalagi yang selama ini adalah Amerika sebagai backbone-nya. Gitu. Ini kan juga menjadi menarik. Gitu. Jadi bagi saya sih semua ini settingnya adalah kebutuhannya Amerika Serikat. Mas Anton, Ya. Kalau dikasih benang merah ke Indonesia, gimana ya? Indonesia kan kaya sumber daya alam. Kita perlu khawatir nggak ya? Ya, Indonesia itu terkait nikel. Itulah pentingnya kenapa kemudian Pak Presiden Prabowo kan membentuk badan mineral. Itu kan adalah salah satunya. Saya dari tahun lalu kemudian ketika bicara dengan Kementerian Investasi, saya pikir Indonesia penting untuk membuat blueprint nih diplomasi mineral. Karena ketika negara-negara lain tuh yang punya itu sudah menyiapkan blueprint itu bagaimana. Kita belum ada, tapi kita sudah ada satu langkah majunya ketika bentuk badan mineral. Bentuk badan mineral itu juga bukan tanpa rencana.
itu juga ada target tertentu. Ini yang kita masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Pak Brian gitu ya, Pak Brian. Ini yang bagi saya memang ke depan Indonesia juga memang harus sudah waspada. Apa yang terjadi yang dialami oleh Maduro itu bisa dialami oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Masalahnya itu yang melakukannya kan negara superpower yang bisa melakukan pada siapapun, kecuali mungkin sama Putin dia mungkin masih hitung-hitung gitu ya, sama Cina mungkin masih hitung. Tapi kalau negara-negara berkembang kayak kita bisa jadi juga melakukan hal yang sama. Karena itulah kemudian penting untuk kita waspada. Dan itu bagi saya ketika kita bicara tentang mineral, kita salah satunya ada nikel, ya itu adalah salah satu posisi tawar kita sebenarnya yang bisa kita mainkan. Baik, sayang waktu kita terbatas, mungkin sedikit saja Mas Umam, gimana Mas Indonesia yang juga kaya sumber daya alam nih? Khawatir akan invasi asing nggak nih? Mas Umam? Yang pasti Indonesia tidak boleh pasif. Memang kita bukan menjadi bagian dari great power dalam konteks percaturan geopolitik, tetapi kalau kita bersikap pasif, maka pasif itu justru menjadikan kita sebagai objek atas guncangan besar, guncangan global, baik terkait dengan konteks energi, kemudian tadi sejumlah mineral strategis, kemudian berpotensi terjadi capital outflow dan lain sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan, maka optimalkan pola diplomasi kita secara optimal, kita harus bersuara. Karena kalau misalnya kita diam, maka kita seolah membiarkan semua itu terjadi. Maka ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik. Politik luar negeri dalam kapasitas kita sebagai middle power country tetap relevan, karena politik luar negeri bebas aktif itu bukan berarti netral dan diam, tetapi terus bergerak, memitigasi dan juga mengantisipasi langkah-langkah supaya kemudian tidak terjadi apa yang dikhawatirkan semua pihak bagi terjadinya eskalasi dalam skala besar di masa yang akan datang. Mas Yudi. Baik. Terima kasih Mas Umam dan Mas Anton sudah berkenan berbagi. Saya kutip sedikit apa yang disampaikan Pak SBY. Sesempit apapun masih ada waktu dan cara untuk menyelamatkan bumi dan dunia kita. Amin. Semoga itu terwujud. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan agenda kedua dalam kunjungan kerja di London, Inggris, menyambangi Lancaster House. Ini dia pemirsa di Lancaster House. Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy dan delegasi pengusaha Indonesia dan pengusaha Inggris. Presiden tiba di Lancaster House pada pukul 12.58 waktu London, Inggris setelah merampungkan pertemuan 4 mata bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor Perdana Menteri Inggris Downing Street. Adapun pertemuan di Lancaster House digelar dalam format santap siang bersama yang berlangsung selama lebih dari 1 jam lamanya. Seluruh pertemuan dan pembicaraan di ruang tertutup berlangsung juga tidak terbuka. Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri juga bertemu secara khusus dengan puluhan pengusaha top Inggris. Pertemuan ini sekaligus membuka potensi kerjasama investasi yang cukup besar ke Indonesia. Di sela-sela kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum bisnis dan investasi di Lancaster House, London, Inggris. Dalam forum tersebut, Presiden dan para pelaku usaha membicarakan peluang kerjasama perdagangan hingga investasi. Dalam forum pertemuan bisnis to bisnis dengan puluhan pengusaha top Inggris, forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Dengan difasilitasi British Chamber of Commerce atau BritCam, delegasi bisnis Indonesia yang dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, bilateral bisnis tersebut menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara serta membuka peluang kerjasama konkret di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Minat investasi dari sejumlah perusahaan di Inggris mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup baik dan kuat. Selain itu, forum pertemuan bisnis Indonesia-Inggris tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendorong kerjasama ekonomi dan investasi yang lebih erat dengan Inggris. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang strategis dan kompetitif di tingkat global.
Pemirsa, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% di Januari 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility juga tetap di level 3,75% dan suku bunga lending facility tetap di 5,50%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan kebijakan itu ditempuh untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peri menegaskan BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga ke depan seiring dengan perkiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini, dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026-27 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan aktivasi akun Cortex telah mencapai 12.213.336 wajib pajak per 20 Januari 2026. Ditjen Pajak terus mendorong seluruh wajib pajak melakukan aktivasi akun Cortex untuk mendukung kelancaran administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan aktivasi akun Cortex terus meningkat. Hingga 20 Januari 2026, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Cortex DJP tercatat mencapai 12.213.336 wajib pajak. Secara rinci, aktivasi akun Cortex DJP wajib pajak orang pribadi mencapai 11.340.535 wajib pajak. Wajib pajak badan mencapai 844.058 wajib pajak instansi pemerintah mencapai 88.999 wajib pajak, serta 223 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan implementasi sistem perpajakan digital yang terintegrasi. Direktorat Jenderal Pajak juga mencatat hingga 20 Januari 2026 pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2025 telah mencapai 372.144 SPT. Terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 306.503 SPT, wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 46.153 SPT, wajib pajak badan dalam rupiah 19.394 SPT, dan wajib pajak badan dalam dolar Amerika sebanyak 37 SPT. Pemerintah resmi mulai menerapkan Cortex Administration System sebagai langkah kelanjutan dalam digitalisasi layanan perpajakan Indonesia. Meski demikian, penerapan sistem perpajakan baru ini masih bermasalah dan menyebabkan penurunan penerimaan negara, pemirsa. Pemerintah resmi mulai menerapkan Cortex Administration System sebagai langkah lanjutan dalam digitalisasi layanan perpajakan Indonesia. Penerapan digitalisasi sistem pelayanan perpajakan ini guna meningkatkan otomatisasi layanan, efisiensi administrasi, serta integrasi dan analisis data perpajakan secara menyeluruh. Meski demikian, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mempertanyakan efektivitas sistem perpajakan baru Cortex yang resmi diterapkan pemerintah. Pasalnya, penerapan sistem perpajakan baru ini masih bermasalah dan menyebabkan penurunan penerimaan negara. Misbahun meminta Kementerian Keuangan untuk melihat lagi efektivitas penerapan Cortex dalam sistem perpajakan Indonesia. Keniscayaan zaman ini ketika kita terapkan, kita juga harus melihat dan mendengarkan realitas masyarakat kita. Teknologi yang kita terapkan, kemudian kalau teknologi itu kemudian memberikan tekanan sendiri terhadap penerimaan, lah ini yang
mau tidak mau harus kita pikirkan kembali. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak 2025 hanya mencapai 1.917,6 triliun rupiah atau 87,6% dari target APBN sebesar 2.189,3 triliun rupiah. Realisasi ini lebih rendah dari penerimaan pajak tahun 2024 yang mencapai 1.932,4 triliun rupiah atau 97,2% dari target APBN sebesar 1.988,9 triliun rupiah. Kementerian Perindustrian mendukung rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Tekstil. Pembentukan BUMN Tekstil ini sebagai upaya pemerintah kembali mengembangkan industri tekstil. Kementerian Perindustrian mendukung rencana pembentukan BUMN baru di sektor tekstil. Langkah tersebut jadi upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali industri tekstil dan produk tekstil dari hulu hingga hilir. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pembentukan BUMN sektor tekstil untuk memastikan kesinambungan industri mulai dari penyediaan bahan baku di sektor hulu, proses antara atau intermediate hingga produksi barang jadi di sektor hilir. Agus Gumiwang berharap dana sebesar 100 triliun rupiah disiapkan dan antara mampu memacu sektor tekstil dan produk tekstil nasional. Ya, saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil ya, dari hulu sampai ke intermediate sampai ke hilir. Pemerintah ya, berdasarkan arahan dari Bapak Presiden menyiapkan dana sebesar 100 triliun itu dengan harapan bisa mengisi kekosongan di sektor TPT. Agus menambahkan hingga saat ini pihaknya terus memberikan stimulus dan program berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Salah satunya melalui dukungan teknologi dan peralatan, khususnya bagi industri kecil dan menengah agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri TPT. CEO Danantara Rosan Roslani memastikan pemerintah tengah mengkaji rencana pembentukan BUMN sektor tekstil. Menurut Rosan, setiap rencana investasi dilakukan melalui studi kelayakan dan asesmen menyeluruh, termasuk terhadap sektor tekstil yang saat ini tengah jadi perhatian pemerintah. Terlebih sejumlah parameter harus dipenuhi, salah satunya penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar, di mana industri tekstil jadi sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Di Danantara semuanya tentunya kita melakukan investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor ya. Ya tentunya juga dari kita kan ada kriteria atau parameter yang harus kita penuhi, termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan yang saya sampaikan. Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Ya mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat besar ya. Jadi kita melihat potensi-potensi yang ada aja gitu ya. Apalagi kalau itu udah termasuk dalam distress asset ya kita lihat selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal seperti yang kita lakukan misal di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memang perlu mendapatkan penyataan secara keseluruhan tidak hanya dari permodalan saja tapi juga dari marketnya, dari off-takernya dan lain-lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kondisi ekonomi Jakarta masih stabil dan tetap terjaga kuat. Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,03% di sepanjang 2025 dengan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman menjadi salah satu sektor tumbuh paling tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kondisi ekonomi Jakarta masih stabil dan tetap terjaga kuat. Hal tersebut tercermin dari capaian investasi dan pengelolaan fiskal yang mampu melampaui target meski di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang masih diliputi ketidakpastian. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ekonomi Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,3% di sepanjang 2025. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling tinggi mencapai 9,79% dengan kontribusi 5,13%.
Dengan kondisi ekonomi Jakarta. Seperti kita ketahui, ekonomi Jakarta tumbuh stabil dengan dukungan kebijakan fiskal yang berdampak nyata dengan pertumbuhan kumulatif 5,03%. Bank Indonesia memproyeksikan di tahun 2025 Jakarta akan tumbuh 4,6 sampai dengan 5,4%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor yang tumbuhnya paling tinggi, yaitu 9,79% dengan kontribusi kurang lebih 5,13%. Hingga 31 Desember 2025, APBD DKI Jakarta yang dianggarkan sebesar 91,86 triliun terrealisasi dengan baik. Pendapatan daerah DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 mencapai 79,94 triliun rupiah, sementara realisasi investasi sebesar 270,9 triliun rupiah dan inflasi sebesar 2,63 berada di bawah inflasi nasional 2,92.